Assalamualaikum Ananda semua. Selamat berjumpa kembali pada bab berikutnya pelajaran kita, yaitu tentang listrik statis. Pernahkah kamu memperhatikan fenomena alam berikut? Seperti sisir plastik yang telah digosok bisa menarik kertas-kertas kecil, atau balon yang telah digosok dengan wol akan bisa menarik rambut, atau peristiwa terjadinya petir. Semuanya itu disebut gejala listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis artinya pengumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap, bersifat sementara, dan tidak mengalir. Pertama kali kita bahas benda bermuatan listrik. Kapan benda dikatakan mempunyai muatan listrik? Benda dikatakan bermuatan listrik jika kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Dan apa itu elektron? Elektron ada pada atom, yang mana atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Atom terdiri atas inti atom, yang di dalamnya ada proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Bagaimana sifat elektron ini? Elektron adalah partikel atom yang mengelilingi inti atom dan mudah terlepas. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif, dan benda kekurangan elektron akan bermuatan positif. Kapan benda dikatakan netral atau tidak bermuatan? Yaitu benda netral terjadi jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, perhatikan gambar berikut. Atom netral terlihat bahwa elektron sama jumlahnya dengan proton. Kemudian atom positif terlihat kekurangan elektron. Dan atom negatif terlihat kelebihan elektron. Satuan muatan dalam SI adalah coulomb. Bagaimana menjadikan benda netral bermuatan? Salah satu caranya adalah dengan menggosok. Rol plastik mula-mula netral jika digosok dengan kain wol, kemudian didekatkan dengan kertas kecil, maka kertas kecil akan tertarik ke penggaris plastik. Kamu bisa membuktikannya dengan melakukan percobaan di rumah, kemudian kirim videonya ke guru IPA-mu. Apa yang terjadi pada elektron pada peristiwa tersebut? Kain wol yang mula-mula netral dengan penggaris plastik yang netral juga, ketika digosokkan, maka elektron dari kain wol akan pindah ke penggaris plastik. Penggaris plastik akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron, dan kain wol akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Peristiwa lain membuat benda bermuatan adalah seperti batang kaca yang digosokkan dengan kain sutra, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra. Sehingga batang kaca akan bermuatan positif karena kekurangan elektron, dan kain sutra akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Bagaimana interaksi benda bermuatan? Interaksi antar muatan listrik itu ada dua. Yang pertama, muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Seperti plastik didekatkan dengan kaca yang bermuatan akan tarik-menarik. Selanjutnya, muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Seperti kaca bermuatan didekatkan dengan kaca bermuatan akan saling tolak. Selanjutnya, yang terakhir, elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Bagian-bagian penting dari elektroskop adalah kepala elektroskop, konduktor, daun elektroskop, dan dinding kaca. Bagaimana cara kerja elektroskop itu? Kita perhatikan prinsip kerja elektroskop
Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop akan tertutup. Dan pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop akan terbuka. Bagaimana kondisi elektroskop ketika didekati penggaris plastik bermuatan negatif? Pada gambar ini terlihat kondisi awal elektroskop waktu keadaan netral, kemudian didekati benda bermuatan negatif seperti roll plastik, maka muatan positif akan ditarik ke kepala elektroskop, muatan negatif akan menuju daun-daun elektroskop, dan daun-daun elektroskop akan mekar. Dan jika kepala elektroskop disentuh dengan jari, maka daun elektroskop akan seperti semula, artinya terjadi penetralan. Bagaimana kondisi elektroskop jika didekati batang kaca bermuatan positif? Silakan kamu analisis. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share kepada temanmu. Dan LKS kita LKS 918. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.